Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita telah bertemu lagi ya. Seperti biasa kita mengkaji diri, mempelajari diri ya. Kita mengenal jati diri kita ya. Karena kalau kita tidak paham pada diri, berarti kita tidak paham pula kepada hidup kita. Tidak paham pula kepada pencipta kita ya. Diri itu ada diri zahir dan ada diri batin. Dan juga kita harus tahu percaraiannya dan perhimpunannya ya. Perpisahannya dan perkumpulannya. Itu kita harus betul-betul tahu dan betul-betul paham ya. Agar kita tidak keliru dalam pengenalan ya. Mengenal diri ya. Kita mempelajari diri ini. Karena sesungguhnya diri ini adalah terdiri dari diri luar dan dalam ya. Nah, segala sesuatunya itu adalah yang nyata itu adalah sifat. Tapi tidak lain sifat itu adalah Allah sendiri. Nah, maka disebut la ghairi ya. Tidak lain sifat itu adalah sifatnya Allah juga maksudnya. Karena kesempurnaan iman itu ya baru bisa dikatakan orang beriman ya. Agar bisa betul-betul tergolong orang yang beriman, kita harus mengenal diri. Kita harus tahu diri. Kita harus paham diri. Cara kita mengenal diri, kita harus mengenal wujud ya. Wujud diri adalah wujudnya Allah. Bukan wujud kita ya. Tiada wujud kita ya. Tiada yang zahir. Adakan yang batin. Hanya Allah saja yang ada. Itu cara kita menyempurnakan iman ya. Jangan katakan bahwa zahir ini yang mampu dan bisa. Jangan katakan bahwa yang zahir ini adalah yang berwujud ya. Maka dikatakan la maujudu illallah. Tidak ada yang wujud pada alam ini selain daripada Allah. Maka hanya Allah saja yang berwujud. Hanya Allah saja yang berasa. Hanya Allah saja yang hidup. Hanya Allah saja yang berkuasa ya. Berkehendak dan lain sebagainya ya. Hanya Allah saja yang punya rahasia ya. Nah, itulah yang disingkat dengan nama rahasia itu adalah disingkat dengan nama rasa. Rasa itu adalah rasul. Rasul itu adalah rahasia. Rahasia itu adalah rahasia diri. Dirinya siapa? Tidak lain adalah dirinya Allah, bukan dirinya manusia ya. Manusia tidak memiliki diri ya, tidak ada diri. Itu disebut dengan fana ya. Maka kita harus lenyapkan diri zahir ini kepada diri batin. Tiadakanlah zahir, yang ada hanyalah batin. Tiadakan kehendak, tiadakan pelihat pendengar, tiadakan segala-galanya kecuali hanyalah Allah, maka tenggelamlah semua itu di dasar samudra yang dalam. Yaitu hanya kepada Allah lah lenyapnya. Itulah yang disebut dengan fana ulfana, tenggelam di dalam dirinya Allah. Kalau belum bisa ya kita menenggelamkan diri ya. Hanya kepada Allah berarti tidak pernah kita mencapai iman yang sempurna sebenarnya. Agar bisa sempurna iman kita, tunggalkanlah segala-galanya menjadi ahad ya.
menjadi tunggal, menjadi satu, menjadi esa di dalam dirinya Allah, ya. Bukan kita ingin menjadi Allah, bukan. Bukan kita ingin menyaingi Allah, bukan kita ingin menandingi Allah. Akan tetapi Allah yang mewujudkan dirinya pada diri zahir ini sehingga adanya wujud yang dikatakan la maujud hanyalah Allah. Tidak ada wujud, hanyalah Allah saja yang wujud dan maujud pada diri zahir maupun batin. Hanya Allah saja yang nampak, hanya Allah saja yang terlihat. Tidak ada yang lain selain daripada Allah. Begitu caranya kita kalau mau mencapai kepada iman. Segala sesuatu itu sempurna pada diri, ya, pada diri zahir dan batin. Karena jangan diduakan. Jangan menjadi dua kalam, dua wujud, dua rasa, dua hidup. Jangan menjadikan dua pandangan. Hanya Allah saja yang memandang, yang melihat dan mendengar, ya. Hanya Allah saja yang hidup, hanya Allah saja yang wujud, hanya Allah saja yang berasa. Tunggal sudah menjadi satu, menjadi esa ahad dengan sendirinya. Rahasia diri yang sejati itu, rahasia diri manusia maksudnya yang sejati itu adalah Allah. Sebenarnya rahasia wujud, wujudnya Allah. Rahasia rasa, rasanya Allah. Rahasia zat, zatnya Allah. Pada diri, pada insan, ya, pada manusia yang kenal kepada dirinya. Maka dikatakan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu merupakan rahasia, tapi Allah yang menjadi rahasianya, rahasia hidup, ya, rahasia rasa pada diri. Itulah yang perlu kita pahami agar betul-betul sempurna kita tergolong sebagai orang-orang yang beriman. Insan itu adalah rahasia. Rahasia itu adalah sifat. Sifat itu tidak lain daripada sifatnya Allah sendiri, bukan sifat kita, bukan kewujudan kita, ya. Maka tiadakanlah diri selain daripada Allah saja yang ada. Maka dikatakan wa sifati la ghairi. Tidak lain sifat itu adalah Allah itu sendiri. La ilaha illa anta. Ya. Tidak ada lain selain daripada dirimu itu adalah aku juga. La ilaha illa ana, ya. Tidak ada lain padaku. Yang ada padaku itu adalah aku juga. Aku itu siapa? Yang dimaksud Allah juga sendirinya. Itu yang dimaksud. Maka di antara diri yang luar, siapapun saja, maksudnya di luar diri kita sendiri, maksudnya Allah juga sebenarnya. Di dalam diri kita sendiri juga Allah. Nah, itu sebenarnya, ya. Maka luar dan dalam siapa saja, ya, yang di luar kita itu Allah juga. Dan di dalam diri kita sendiri juga Allah juga yang hidup, yang wujud, yang berasa dan seterusnya. Segala-galanya itu adalah Allah yang satu, Allah yang tunggal. Allah yang tunggal dengan sendirinya, itulah yang disebut dengan Esa. Itulah yang disebut dengan Ahad. Itulah yang disebut dengan Allah Maha Besar, ya. Saking karena kebesarannya, Allah yang satu itu terbagi-bagi kepada yang banyak, maka disebut yang banyak itu adalah satu, yang satu itu adalah banyak. Biasanya dikatakan suhudul kasrah bil wahdah, ya. Suhudul wahdah bil kasrah.
Di dalam diri yang banyak itu Allah yang satu. Di dalam diri yang satu itu Allah sendirian, ya. Ahad sudah dia begitu. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada lain selain daripada Allah. Nah, kalau sudah dikatakan bahwa tidak ada lain, aku ini adalah Allah, siapa kira-kira yang berkata dan siapa yang dimaksud? Allah itu sendiri. Coba kita ambil kata dari innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Dari Allah, untuk Allah, dan dengan Allah. Nah, jika dikatakan bahwa semua itu adalah datangnya dari Allah dan semua itu kembalinya kepada Allah dan semua itu disertai dengan Allah, berarti bukan kita yang mampu dan bisa mengakui. Siapa yang mengakui, ya, Allah itu sendiri yang mengaku kepada dirinya. Maka la ilaha illa ana. Tidak ada lain selain daripada Allah itu sendiri. Tidak ada lain daripada aku itu sendiri. Maka aku itu yang dimaksud, ya, pengakuan Allah kepada dirinya. Allah aku diri sebenarnya. Itu yang disebut dengan puji kodim bagi kodim. Allah yang menyebut dirinya sendiri. Allah yang mengaku dirinya sendiri, ya. Allah yang menyembah dirinya sendiri. Allah yang memuja dan memuji kepada dirinya. Allah menyebut diri sebenarnya, ya. Yang bernama-nama pada alam ini adalah Allah, ya. Maka tunggalkan semua yang bernama-nama itu menjadi tunggal nama, yaitu Allah namanya. Kata aku itu kata Allah sebenarnya, karena Allah aku diri, ya. Tidak ada yang namanya wujud selain daripada Allah. Tidak ada yang namanya kuasa, kehendak, ilmu, hayat, sama basar kalam selain daripada Allah saja yang berwujud, yang berkuasa, berkehendak, yang hidup, yang melihat, mendengar, dan berkalam itu hanyalah Allah. Karena Allah mengakui dirinya. Karena Allah menyebut dirinya. Allah lah yang memuji dirinya. Tidak ada lain yang mampu dan bisa berkalam-kalam selain daripada Allah. Tidak ada lain yang mampu dan bisa melihat, mendengar, dan lain sebagainya selain daripada Allah. Karena manusia itu masih terhijab, ya, masih terdinding. Karena masih mengatakan dirinya sendiri, itulah yang mendindingi diri kita dengan Allah. Sehingga sampai di akhirat nanti, manusia itu tidak akan pernah untuk berjumpa dengan hidupnya sendiri. Maka jangan kita mendindingi diri. Allah tidak pernah menghijab dirinya, ya. Maka yang bergerak ini adalah Allah. Yang melihat ini adalah Allah. Yang mendengar ini adalah Allah. Tiada kehendak diri, ya, diri zahir maupun batin selain daripada Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Aku itu siapa? Allah juga yang dimaksud. Siapa yang mengaku? Allah aku diri sebenarnya. La maujud illallah. Tidak ada yang wujud, ya, selain daripada aku. Ini kata Allah, ya. Hanya Allah saja yang wujud, maksudnya. Hanya Allah saja yang terlihat, yang terdengar. Dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat itu adalah Allah. Nah, yang berupa-rupa itu adalah Allah saja yang berupa. Nah, yang segala-galanya itu adalah Allah. Maka la ilaha illa ana.
Tidak ada lain selain daripada aku. Pengakuan itu adalah pengakuannya Allah sendiri. Allah aku diri. Allah puja-puji diri. Allah sembah diri. Jangan merasa kita yang mampu dan bisa memuja dan memuji kepada Allah. Jangan merasa kita itu yang mampu menyembah kepada Allah. Tidak ada kebisaannya manusia. Tidak ada kemampuannya manusia selain daripada Allah saja yang berkehendak pada diri. Segala sesuatu itu, kan sering saya katakan ya, segala sesuatu itu wajib kena dengan hukum aku dan kamu ya. Engkau dan aku maksudnya ya. Maka kita harus memahami hakikat kebenaran daripada aku itu adalah Allah sendiri yang mengaku kepada dirinya. Barang siapa yang tidak memahami hakikat aku ini, berarti belum sempurna pengenalannya kepada Allah. Karena Allah itu dialah yang mengaku kepada dirinya. Tidak ada pengakuan manusia, maka dikatakan la, sudah tidak ada ya. Termasuk alam semesta, ilaha ya, segala-galanya sudah benar-benar tidak ada. Illa, kecuali Allah. Hanya Allah saja yang mengaku kepada dirinya. Hanya Allah saja yang segala-galanya. Tidak ada lain selain daripada Allah aku diri. Allah ucap diri. Allah lihat diri. Allah saja yang berwujud pada alam semesta. Tidak ada lain selain daripada aku Allah. Allah aku diri maksudnya. Jika engkau masih merasa engkau itu masih bisa dan mampu bisa mengaku-ngaku, berarti belum sampai pengenalanmu kepada Allah. Belum tembus pemandanganmu kepada Allah. Belum paham ya, berarti belum paham keilmuan. Sudah tidak ada keakuan diri selain daripada Allah saja yang mengaku pada diri. Begitu. Sehingga dikatakan al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi ya. Manusia itu merupakan sifatku, rahasiaku ya. Sifatku itu tidak ada lain adalah aku sendiri, adalah Allah sendiri ya. Tidak ada lain ya. Wasirri sifati ya. Rahasiaku itu adalah sifatku. Wasifati la ghairi, tidak ada lain, sifatku itu adalah aku sendiri. Allah mengaku maksudnya ya. Rahasianya Allah itu sebenar-benarnya, sejatinya itu adalah sifatnya sebenarnya. Maka tidak ada lain, sifat itu adalah Allah itu sendiri yang bersifat. Tidak ada sifatnya manusia. Allah yang punya sifat. Maksudnya ya. Jika betul-betul mau tergolong sebagai orang yang beriman, hapuskan, hilangkan, lenyapkan, tenggelamkan keakuan diri. Jangan merasa kita yang mampu dan bisa mengaku-ngaku kepada diri. Mengaku diri Tuhan. Kecuali Allah yang mengakui dirinya. Ya, karena tidak ada kemampuannya manusia, tidak ada kemampuannya zahir ini, kecuali kehendaknya batin. Kecuali kehendaknya dalam. Ya, kehendaknya dalam. Ya, Allah lah yang berkehendak pada diri. Tiada kehendaknya manusia maksudnya. Maka hilangkanlah keakuan diri. Hanya Allah saja yang mengaku kepada dirinya sendiri. Jika manusia itu merasa dia yang mampu dan bisa mengaku kepada dirinya, kepada Allah, berarti selamanya manusia itu
tidak akan pernah tergolong sebagai orang-orang yang beriman. Karena yang pertama kali yang akan dipanggil nanti adalah orang-orang yang beriman. Panggilan Allah pertama kali ya, hai orang-orang yang beriman. Tak seorang pun yang mampu berkata-kata kecuali orang-orang yang diredoi oleh Allah. Nah itu, maka susah untuk kita menjadi orang yang beriman karena kita sendiri masih mengaku, masih merasa ya, masih mengatakan bisa ya, maka hilangkanlah keakuan diri selain daripada Allah saja yang mengaku kepada dirinya. Hilangkanlah kehendak diri selain daripada Allah saja yang berkehendak pada diri. Hilangkan kuasa diri selain daripada Allah saja yang berkuasa pada diri kalau mau menjadi atau tergolong sebagai orang-orang yang beriman. Itu namanya sudah fana ya, fana billah ya, tenggelam kepada Allah ya, fana ul fana, lenyap sirna, hanya tenggelamnya kepada Allah, kembalinya hanya kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan innalillah itu. Semua itu dari Allah ya, dan semua itu akan kembali kepada Allah, dan semua itu jika tiada dibarengi, tiada disertai dengan Allah, dengan hidupnya Allah, dengan wujudnya Allah, dan rasanya Allah, dengan haknya Allah, dengan zatnya Allah, sifatnya Allah, asmanya Allah, dan afalnya Allah, tidak akan terjadi segala hal itu. Maka Allah lah yang berkuasa berkehendak pada diri, bukan kehendak manusia. Tiada kuasanya manusia, maka dikatakan la, mentiadakan segala sesuatu. Hanya Allah saja yang berkuasa pada diri. Hanya Allah lah yang berkalam. Maka Allah lah yang melihat, Allah lah yang mendengar, Allah lah yang berkalam, Allah lah yang hidup, Allah lah yang wujud, Allah lah yang bersifat. Sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam itu tidak lain, itu adalah semua sifatnya Allah. Maka Allah punya sifat, Allah lah yang bersifat, manusia tiada bersifat. Maka tiadakanlah segala sesuatu, maka kembalilah hanyalah kepada Allah. Hanya Allah saja yang ada, maksudnya ya. Hanya Allah saja yang wujud. Hanya Allah saja yang berasa. Nah, segala-galanya Allah, begitu. Kalau sudah bisa dan mampu kita kembalikan semua itu hanyalah kepada Allah, maka insya Allah akan tergolong sebagai orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru panggilan Allah kedua ya. Kamu sholat karena siapa? Nah, ini panggilan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ya, tadi panggilan hai orang-orang yang beriman. Sekarang dipertanyakan, kamu sholat karena siapa atau kamu sembahyang karena siapa? Di sana tidak akan bisa kita berbohong ya. Maka jangan lalai pikiran kita pada saat sholat atau pada saat kita menyembah. Fokus hanya kepada Allah dan kembalinya hanya kepada Allah ya. Karena Allah yang menyembah diri, Allah yang memuji kepada diri, segala-galanya itu adalah Allah. Fokuskan kepada Allah, jangan kita yang merasa mengaku-ngaku, yang ruku, sujud dan lain sebagainya. Tidak sampai salam itu hanyalah Allah. Konsentrasi pikiran, jangan lalai pikiran kita kepada yang lain. Nah, kalau lalai pikiran kita kepada yang lain, maka sholat kita akan berubah arah. Kalau contoh ya, pada saat kita sholat, pekerjaan yang kita pikirkan, akhirnya apa kelanjutan sholat kita? Sholat pekerjaan. Maka nanti di akhirat nanti sudah tidak bisa berbohong. Begitu dipertanyakan oleh Allah, kamu sholat karena siapa? Tetap kita jawab seperti apa kelanjutan niat kita. Maka kalau lalai di dalam sholat kita ya, nah itulah yang disebut dengan fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun itu.
neraka wail upahnya bagi orang yang lalai pikirannya pada saat sholat, pikirannya melayang kemana-mana. Maka fokuskan pikiran tumakninah ya hanya kepada Allah. Begitu pula di luar sholat, begitu pula di luar sembah kita, tetap ingat kepada Allah, tetap di dalam tetapnya Allah pada diri. Itu namanya berkekalan dengan Allah. Itu namanya baqo billah. Ya, baqo billah. Berkekalan dengan Allah, hidup bersama, ya. Segala-galanya beserta. Itu disebut Allah serta, Allah merta pada diri. Kita ini selalu disertai. Tapi manusia yang merasa dirinya sendiri, maka hilangkanlah, tenggelamkanlah keakuan diri selain daripada Allah. Tidak ada yang berwujud, tidak ada yang bersifat, tidak ada yang berupa selain daripada Allah saja yang berwujud, berkuasa, berkehendak dan lain sebagainya. Tidak ada lain, hanya Allah. Maka dikatakan la mentiadakan segala sesuatu, hanya Allah saja yang mampu dan bisa melakukan segala sesuatu hal itu, apapun yang dilakukan. Itulah yang namanya karena Allah. Nah itu, kalau sudah karena Allah semata, berarti Allah lah yang melakukan, yang mampu dan bisa melakukan segala sesuatu itu. Bukan manusia, bukan kita. Allah yang bergerak, Allah yang berkehendak. Di dalam sholat, di dalam sembah ya, itu jangan lupa ya, gunakan hukum fi'li, qauli, dan kalbu. Ketiga hukum itu tidak bisa lepas ya, tidak bisa lepas ya. Jika kita menggunakan hanya hukum badan saja, pergerakan badan saja dalam artinya, atau pergerakan badan dengan ucapan lisan, lidah maksudnya hukum qauli ya. Nah, hukum qauli, hukum fi'li ya, hukum badan dengan hukum lisan saja. Dan tidak menggunakan hukum kalbu, tidak menggunakan batin maksudnya ya, maka tidak sahlah sholatmu. Tidak sah, tidak sempurnalah ibadahmu. Maka kita itu dalam segala hal perbuatan wajib kena dengan hukum fi'li, qauli, dan kalbu. Nah, maka ketiga hukum ini harus betul-betul digunakan. Maksudnya ya, konsentrasi pikiran hanyalah kepada Allah ya. Diucapkan dengan lisan, dikerjakan dengan anggota, ditasdidkan dengan hati, dimaknakan di dalam hati, diartikan, direnungkan, dihayati, di betul-betul konsentrasi pikiran hanya kepada Allah, sehingga pikiran kita tidak pernah melayang kemana-mana. Nah, itulah yang disebut dengan lalai di dalam sholatnya. Jika kita tiada menghadirkan Allah, tiada menghadirkan hati, atau tiada menghadirkan kalbu, maka hukum kalbu itu jangan pernah dilupakan. Itu kalau mau sempurna di dalam sembah. Nah, menjadilah Allah sembah diri, maka dikatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah disebut sesungguhnya solatku, hidupku, dan matiku hanya Allah semata, berarti semua itu adalah atas geraknya Allah, atas kehendaknya Allah. Segala-galanya itu adalah perbuatan Allah maksudnya ya. Maka Allah lah yang mengerjakan di dalam sembah itu. Allah lah yang berkalam-kalam di dalam sembah itu. Allah lah yang bergerak, yang ruku, sujud, dan lain sebagainya. Maka kembalilah hanyalah kepada Allah. Jangan kepada diri. Diri zahir ini tidak ada kemampuannya diri zahir. Semua itu adalah atas kehendak batin. Dalam arti kata, semua itu adalah atas kehendaknya Allah. Itulah yang disebut dengan karena Allah Ta'ala semata. Begitu.
Karena Allah Ta'ala semata segala macam perbuatan itu. Begitu. Kembali sudah kepada Allah. Di dalam sembah itu ya, hadirkanlah Allah. Mana yang disebut dengan Allah? Keseluruhan ya yang ada di dalam anggota diri ya. Seperti contoh roh. Harus hadir roh ya. Harus hadir nyawa. Harus hadir hati ya, kalbu ya, dan harus hadir jasad. Dalam artinya semua itu kan berkaitan ya. Dari roh, nyawa, hati, dan jasad. Disitulah kesempurnaan hidup ya. Disebut zat, sifat, asma, dan af'al menjadi satu. Allah namanya ya. Dari roh, nyawa, hati, dan jasad. Maka konsentrasi pikiran kepada diri, keseluruhan anggota tubuh ya. Tunggalkan menjadi satu, Allah namanya. Maka konsentrasi betul-betul tumakninah hanyalah kepada Allah dan berpikirlah mengenai diri ya. Pusatkan pikiran kepada roh, nyawa, hati, dan jasad. Karena disitulah tempat kesempurnaan zat, disitulah tempat kesempurnaan sifat, kesempurnaan asma, dan kesempurnaan af'al. Nah, asma, af'al, dan sifat itu tidak lain ya. Itu semua itu himpunannya adalah Allah juga. Nah itu maka disebut wasifati la goiri ya. Tidak lain sifat itu adalah aku Allah itu sendiri. Nah itu maka itulah yang disebut dengan tumakninah. Betul-betul konsentrasi hanyalah kepada Allah. Contoh ya, seandainya tidak ada roh ya, tidak sholat itu tidak ada rohnya dalam artinya tidak menggunakan roh. Apakah kita bisa bergerak ya? Seandainya tidak ada nyawa ya, sifat ya, apakah kita ini bisa bernapas, bisa hidup? Tanpa roh juga kita bisa hidup ya. Seandainya tanpa kalbu, tanpa batin maksudnya ya, apakah kita ini ada gerakan? Nah ya, apa ada kehendak maksudnya ya. Nah seandainya tidak ada badan dalam artinya ya, seandainya tidak ada badan, apakah kita ini bisa nyata? Apakah kita ini bisa berdiri tegak dan lain sebagainya? Bisa berupa, berwujud? Tidak mungkin bisa. Maka ya kesempurnaan daripada Allah itu dari zat sifat asma dan af'al, pikiran, akal, daya, dan nafsu, sperma, opa, darah, dan daging, mani, manika, madi, dan mazi ya. Dari alam rahasia, alam masalah, alam ijazan, dan alam insan ya. Kalau mau diuraikan saraba 4 itu ya yang pernah saya lontarkan di konten-konten yang lalu, maksudnya saraba 4 itu kan masih ingat saraba 4 itu ya. Keseluruhannya itu titis menitis jadi menjadi, maka menjadi Muhammad sifat zahir nyata ya, tajali terlihat maksudnya. Itu yang disebut dengan tikullah, titisnya Allah, bagian daripada Allah. Begitu. Maka wasifati lagoiri ya, tidak ada lain sifat itu adalah Allah sendiri. Allah juga maksudnya ya. Maka segala sesuatu perbuatan itu konsentrasi pikiran hanyalah kepada Allah. Himpunannya semua itu adalah kembali kepada Allah. Begitu saja intinya ya. Di dalam sholat itu, di dalam sembahyang itu ya, dirikanlah sholat itu atau sembahyang itu dengan mengingat selalu, maksudnya selalu mengingat dan menyebut kepada Tuhanmu. Jangan lupa, jangan lalai, jangan lengah. Kalau kita lupa, lalai, dan lengah pikiran kita ya, itu yang disebut dengan fawailul lil musallin itu.
Nah, lalai kita di dalam sholat kita, maka kita akan terhitung sebagai orang-orang yang mencuri di dalam sholat. Ya, itu kita nyuri-nyuri cara kita sholat jadinya. Maka jangan pernah lupa, ya, jangan pernah lengah pikiran, ya. Hadirkanlah Allah kepada diri, maka matikanlah yang lain, dalam artinya tidak bisa melihat selain daripada Allah. Tidak bisa mendengar selain daripada Allah saja yang terdengar. Dia tidak bisa bergerak selain daripada Allah saja yang bergerak. Tidak bisa berkalam selain daripada Allah saja yang berkalam. Maka matikanlah yang zahir kecuali yang batin. Kecuali Allah saja yang hidup. Maka mautu anta kablal maut, matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Sudah tiadakan diri zahir selain daripada Allah saja. Tenggelam sudah kepada Allah. Begitu, lenyap sirna. Hanya Allah saja yang ada. Hanya Allah saja yang berkuasa berkehendak. Hanya Allah saja yang bergerak, melihat, mendengar, dan berkalam, maksudnya. Wa aqimis sholata zikri, maka dirikanlah solat itu untuk selalu ingat kepada Tuhanmu. Selalu ingat kepada Allah. Jangan lupa, maksudnya ya. Jangan lengah, maksudnya sedikit pun di dalam solat itu kepada Allah, maksudnya ya. Walau sekedip mata, walau sedenyut jantung, walau sedikit, walau sekejap, maksudnya jangan pernah melupakan Allah di dalam sembahmu, supaya atau agar tidak menjadi orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Tumakninah namanya, konsentrasi pikiran namanya. Nah, seperti itulah cara-cara kita konsentrasi pikiran, tumakninah, betul-betul konsen kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah sebenarnya. Nah, itu di dalam sembah ya, di dalam sholat ya. Di luar sholat pun ya, harus kita selalu mengingat kepada Allah. Nah, itu selalu kita berzikir ya. Apa arti zikir? Zikrullah, ingat kepada Allah. Tetap di dalam tetap ingat, maksudnya hanya kepada Allah. Allah lah yang melihat, Allah lah yang mendengar, Allah lah yang berkalam, Allah lah yang bergerak, Allah lah yang berjalan, Allah lah yang berdiri, Allah lah yang duduk. Segala sesuatu itu tidak lain selain daripada Allah. Itulah yang disebut dengan tauhid. La ilaha illallah. La itu tidak ada. Ilaha diri ini ya. Ilah kecuali Allah saja yang ada. Begitu. Itu yang disebut dengan tauhid itu ya. Pada alam ini juga sudah tidak ada. Pada diri ini juga sudah tidak ada. Sudah tidak ada pelihat, sudah tidak ada pendengar, sudah tidak ada kuasa, sudah tiada kehendak, sudah tidak ada hidup, sudah tidak ada segala-galanya. Sudah tidak ada wujud, sudah tidak ada rasa, sudah tidak ada segala macam hal itu, sudah lepas, sudah. Itu namanya fana, itu namanya tenggelam, itu namanya bako ya. Kekal di dalam Allah. Tidak ada lain selain daripada Allah saja yang melihat, mendengar, berkalam, berkuasa, berkehendak, dan lain sebagainya. Hanya Allah saja. Itu hanya Allah saja yang berkuasa, berkehendak, melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Hanyalah Allah, berarti tidak ada kemampuan dan kebisaannya zahir ini, jasad ini, sekalipun dia sifat, hanya Allah saja. Tetap kembali kepada Allah. Nah, kalau memang betul-betul mau tembus kemakrifatan kepada Allah. Nah, itu kalau memang mau tembus pengenalan kita kepada Allah ya. Nah, itu caranya ya. Maka kenallah diri, pahamlah diri bahwa diri ini tiada berdaya.
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada dayanya, tidak ada kemampuannya, tidak ada kebisaannya, tidak bisa melihat mendengar, tidak ada hidup, tidak bisa hidup, berkalam dan lain sebagainya. Selain daripada Allah saja yang hidup, mendengar, bergerak, berkalam, dan apapun yang mau disebut, hanya Allah saja yang berkalam-kalam pada diri. Itu namanya orang yang sudah tembus kemakrifatannya, sudah paham makrifat maksudnya. Itu namanya sudah tenggelam, sudah fana ulpana, hanyalah kepada Allah. Hanya Allah saja yang berkuasa, berkehendak pada diri, begitu. Kosat ya, kosat itu adalah nyata. Nyata batang tubuh ini melakukan segala hal perbuatan. Tapi nyatakan Allah yang bergerak ya. Nyatakan Allah yang berkalam di dalam kalam. Nyatakan Allah yang memandang pada pandangan ya. Nyatakan Allah yang hidup, yang berwujud, dan nyatakan Allah yang berasa ya. Nyatakan segala sesuatu itu hanyalah Allah sebenarnya ya. Kita harus nyatakan, maka dikatakan Allah nyata, Allah serta pada diri. Maka nyatakan Allah pada dirimu dan sertakan Allah pada diri. Tidak ada lain selain daripada Allah. La ilaha illallah itu. Ya, tidak ada lain. Sekalipun Muhammad Rasulullah, Muhammad rasa rahasianya Allah, itu juga nyata ya. Allah juga, karena sifat itu tidak lain daripada Allah itu sendiri. Segala macam hal, luar dan dalam, lahir dan batin, itu semua adalah Allah sebenarnya. Hadirkanlah Allah, nyatakanlah Allah pada hayat, pada hidup, pada kuasa kehendak ya, pada kalam ya, pada pandangan, pada pendengaran. Maka jika kita sudah menghadirkan Allah pada pandangan, pada kalam, pada gerak, pada kudrat, kuasa ya, pada kehendak, itu namanya sudah beserta. Itu namanya sudah bareng. Nah, maka kita harus menghadirkan, benar-benar merasa beserta dengan Allah. Itu yang dimaksud dengan Allah serta, Allah merta pada diri. Bareng itu namanya ya, Allah serta, Allah merta pada diri, bareng, bersatu, bersama. Nah, ya, melihat, Allah lah yang melihat, Allah lah yang mendengar, Allah lah yang berkalam, Allah lah yang kuasa, Allah lah yang berkehendak, Allah lah yang berdiri, Allah lah yang duduk di dalam sembah maupun di luar sembah. Tidak lain selain daripada Allah. La ilaha illallah. Allah tauhidnya, tunggalnya, begitu. Kudrat, iradat, ilmu sama basar kalam ya. Hayat itu pemiliknya ya. Hayat itu yang mengatur, hayat itu yang mengelola ya. Hayat itu yang berkalam, hayat itu yang bergerak, hayat itu yang segala-galanya. Hayat itu sebagai pemiliknya, kudrat, iradat, ilmu, sama basar kalam itu. Hayat itu jadi pemiliknya. Siapa sebenarnya hayat itu? Roh sebenarnya. Maka roh itulah yang hidup. Roh itu yang mengatur, roh itu yang bergerak, roh itu yang melihat, roh itu yang mendengar. Roh itu yang berkuasa, menguasai pada diri. Itu roh itu sebenarnya, itulah roh itu yang mewakili dari Allah. Roh itu adalah rahasia ya. Kalau roh itu memang rahasia, rahasia hidup maksudnya ya. Berarti roh yang mengatur pada hidup. Maka roh itulah yang melihat, mendengar, bergerak dan lain sebagainya. Maka gerakkanlah
roh itu merasa, maksudnya merasa beserta dengan Allah ya. Jika kita tiada menggerakkan roh ya, merasa beserta dengan Allah, maka itulah yang akan mendapatkan siksa. Nah, karena roh ini merupakan rahasia, berarti itu adalah rahasianya Allah, sifat berarti. Jika itu merupakan sifat, maka Allah mengatakan siapa sifat itu tidak lain daripada Allah itu sendiri. Tidak lain, sifat itu adalah Allah sendiri. Maka Allah lah yang bersifat ya, bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam itu Allah juga. Maka tidak ada lain, semua itu adalah Allah. Maka tunggalkan menjadi satu, ahadlah dia, esalah dia dengan sendirinya pada aku. Aku itu siapa? Allah yang dimaksud. Segala apa yang ada pada alam sagir maupun alam kabir, di dalam diri maupun di luar diri, itu adalah perwujudan zatnya Allah, wujud zat ya, wujud zat, wujud hidupnya Allah. Itu kalau tidak ada wujud, mana mungkin ada hidup. Jika tiada hidup, mana mungkin ada wujud. Maka dikatakan la maujudu illallah, tidak ada yang berwujud-wujud pada alam semesta, pada alam di dalam diri selain daripada Allah. Maka nampak tajalli nyata perwujudan Allah pada diri, yang zahir maupun yang batin, nyata. Sebenarnya itu disebut dengan tajalli nyata. Allah menampakkan diri pada alam, pada diri, pada alam yang di dalam diri. Segala-galanya itu tetap kembali hanyalah kepada Allah. Itulah nama tunggalnya, itu nama esanya, itu nama ahadnya, itu nama kuasanya. Satu-satunya hanyalah Allah saja yang hidup, yang kuasa berkehendak pada diri zahir maupun diri batin, pada alam kabir maupun alam sagir. Alam yang di dalam diri maupun alam yang di luar diri hanyalah wujudnya Allah semata. Itulah perwujudan zat itu, wujud zat sebenarnya ya. Wujud zat itu adalah wujud diri yang merupakan rahasia manusia. Rahasianya Allah, saling merahasiakan antara Allah dan insan, saling merahasiakan. Maka dikatakan al insanu sirri ana sirruhu. Manusia itu merupakan rahasiaku, aku yang jadi rahasianya. Siapa yang dimaksudkan? Allah sendiri. Allah juga yang dimaksudkan. Jika memang Allah yang berwujud bersifat pada diri, luar maupun dalam, pada alam semesta ini tidak ada lain selain daripada Allah, berarti tidak ada wujud kita, tidak ada rupa kita, tiada kehendak kita, tiada kuasa kita, tiada daya kita, tidak bisa kita melihat, tidak bisa kita mendengar, tidak bisa kita berkalam, tidak bisa kita bergerak, tidak bisa apa-apa. Mengerjakan yang baik maupun buruk itu tidak ada kemampuan. Siapa yang punya kehendak, siapa punya kebisaan, tidak lain adalah Allah sendiri. Nampak sudah, jelas sudah. Nah, inilah yang disebut dengan panak diri, tenggelamkan diri. Hanyalah kepada Allah. Hidup itu adalah hidupnya Allah, maka berkekalanlah dengan Allah. Itu yang disebut dengan baqo billah, berkekalan dengan Allah. Maka panaul pana, tenggelamlah yang zahir kepada yang batin, maka baqo Allah. Allah, hanya Allah saja yang bertetapan dengan pada diri. Allah saja yang tetap, Allah yang hidup. Begitu saja. Jika tiada sifat roh, sifat hidup, ya, maka tiada aku. Aku itu siapa? Allah, aku diri. Maka la kholwala,
tidak ada dayanya yang zahir, tidak ada upayanya saya, maka mati, buta, tuli, bisu. Bisulah diri ini. Maka itulah yang disebut dengan mati, mautu anta qablal maut itu. Maka matikanlah diri sebelum kita mati. Tiadakanlah diri sebelum kita mati. Tiadakan diri zahir maupun batin, hanya Allah saja yang hidup. Nah gitu maksudnya. Maka disebut mautu anta qablal maut. Mati sebelum mati. Tenggelam sudah, lenyap sudah di dalam Allah, itu yang namanya fanaul fana. Tenggelam di dalam nyata, tenggelam di dalam hidup, tenggelam di dalam segala macam rasa hidup, kehendak dan lain sebagainya. Hanya Allah saja yang berasa, yang hidup, yang berwujud, yang segala-galanya Allah. Maka itulah tauhidnya, la ilaha illallah. Tidak ada aku selain aku, tidak ada Tuhan selain Tuhan, tidak ada Allah selain Allah. Hanya Allah saja yang hidup, berkuasa, berkehendak dan lain sebagainya. Ketahuilah di dalam diri ini adalah rasanya Allah, Rasulnya Allah, rahasianya Allah. Mana yang merupakan rahasia? Sifat itu. Sifat itu tidak lain daripada Allah itu sendiri yang hidup pada sifat. Maka sifatnya Allah, Allah zat, Allah sifat, Allah asma, Allah af'al, menjadi satu Allah namanya. Rasul itu adalah rasa, rasa itu adalah rasanya Allah. Mana yang disebut itu merupakan rahasia. Rahasia itu mana yang disebut dan rahasia? Roh, makanya rahasia rasa. Roh rahasia hidup. Roh rahasia kuasa, kehendak. Roh rahasia pandangan. Roh yang menjadi rahasia kalam. Roh yang menjadi rahasia gerak. Itulah yang mewakili dari hidup itu. Itulah yang mewakili dari zat itu. Maka rahasia zat adalah roh pada diri. Itulah yang menghidupkan pada diri. Tidak ada lain, diri zahir maupun batin. Itu adalah Allah. Maka disitulah kita baru bermusyahadah setelah kita makrifat ya. Makrifat musyahadah ya. Musyahadah itu betul-betul kita paham Allah, betul-betul kita menyaksikan Allah, betul-betul kita kenal kepada Allah, betul-betul kita memandang kepada Allah, betul-betul kita merasakan Allah, betul-betul kita merasakan rahasia itu. Mana yang dimaksud? Roh yang menghidupkan segala macam yang ada pada yang luar ini dalam sifat itu, tapi roh itu tidak lain adalah sifat juga, sifat hidup yang menghidupkan ya. Allah yang bersifat, Allah punya sifat, tiada sifatnya manusia. Maka itulah manusia yang merupakan rahasia hidup. Maka dikatakan al insanu sirri ana sirhu. Manusia itu merupakan rahasia, aku sudah menjadi rahasia hidupnya. Musyahadah itu adalah menyatakan Allah, mentajalikan Allah ya. Kata Sayyidina Ali, la a'budu rabbana lam yaroh. Nah, aku itu tidak akan menyembah Tuhanku jika aku tiada melihat dia, jika aku tiada kenal dia, jika aku tiada memahami dia, jika aku tiada menyatakan dia, maka Allah nyata, Allah serta pada diri. Itu kata Sayyidina Ali. Jika aku menyembah kepada yang tiada terlihat dan tiada aku kenal, sama halnya dengan menyembah berhala. Ini kata Sayyidina Ali ya. Itu musyahadah ya. Sekarang mukasafah. Mukasafah itu ilmu amalan yang bisa membuka rahasia. Siapa yang mampu dan bisa membuka rahasia? Allah sendiri yang membuka rahasianya, membuka hijabnya, membuka dindingnya pada dirinya.
Karena segala sesuatu dari Allah untuk Allah beserta Allah, innalillah itu. Nah, tidak ada kemampuan zahir, tidak ada kemampuan manusia, kebiasaan manusia selain daripada Allah. Itu musyahadah ya, mukasafah ya, ilmu amalan ya, dan mahabbah cinta kepada Allah. Baru kita bisa mendatangkan, baru namanya cinta, mahabbah ya. Maka cintalah kepada Allah. Kalau kita kenal berarti kita bisa cinta. Tak kenal maka tak sayang. Karena kita mengenal berarti kita sayang, berarti kita cinta. Begitu. Jika kita mau kenal kepada Allah, maka ma'rifatullah, mengenallah kepada Allah. Menyepi berhalwat, mendekatkan diri, menghitung atau mengintip ya, melihat saluran urat kita sebenarnya ya. Saling menginte, saling memandang ya, pandang memandang Allah, pandang diri, saling sayang menyayangi Allah, sayang diri, saling mencintai Allah, cinta diri, saling merindukan Allah, rindu diri. Cinta, sayang, kasih, rindu, kasih, sayang maksudnya itu Rahman dan Rahim, Bismillah itu ya. Yang mengasihi dan menyayangi itu adalah Allah sendiri. Tidak ada kemampuan manusia untuk saling menyayangi dan mengasihi. Maka tetap kembali hanyalah kepada Allah. Maka dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah semuanya, begitu. Maka di dalam sembah itu ya, sembahlah Tuhanmu dengan hakul yakin. Benar-benar hak keyakinan kita bahwa Allah lah yang memiliki segala-galanya. Maka hak ya, yaitu haknya Allah, kepunyaannya Allah, miliknya Allah. Segala macamnya itu adalah Allah. Maka Allah lah yang melihat, yang mendengar, yang hidup, yang berwujud, yang berkalam, yang berasa, dan lain sebagainya. Semua itu tidak ada lain selain daripada Allah. Itu namanya hakul yakin, hak keyakinan kita adalah hanyalah kepada Allah. Itu namanya tetap di dalam tetap, yaitu tetapnya Allah di dalam diri. Maka betul-betul benar-benar berkeyakinan hanya Allah saja yang hidup, yang berkuasa, berkehendak pada diri. Kalau sudah hakul yakin, sudah hak keyakinan kita mutlak hanya Allah saja yang ada ya. Baru kita ainul yakin, betul-betul seyakin-yakinnya ya. Tidak ada lain, tidak ada duanya ya. Tidak ada saingannya, tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya. Baru namanya laisa kamislihi syai'un. Baru namanya betul-betul ahad tunggal esa, akbarlah Allah. Allah maha besar pada diri. Allah maha kuasa. Allah lah yang menguasai pada diri. Menguasai pada hidup. Menguasai pada wujud. Menguasai pada rasa. Itulah yang disebut Rasul rahasia diri. Dirinya siapa? Dirinya Allah. Tidak ada lain, tetap kembali hanyalah kepada Allah. Itulah tauhidnya, itulah tunggalnya. Maka esa dengan sendirian pada diri. Jika sudah hak keyakinan kita pada diri, hanya Allah saja yang berkuasa berkehendak pada diri, baru bisa mendatangkan iman. Menjadilah percaya, berkeyakinan hanya Allah saja yang berkuasa, hanya Allah saja yang berkehendak pada alam semesta, pada diri, pada zahir, pada batin. Tidak ada lain selain daripada Allah saja yang ada, Allah saja yang bergerak, yang hidup dan berkalam. Iman yang sempurna itu adalah kenal kepada diri sendiri, kenal kepada Tuhanmu, kenal kepada Allah,
paham diri. Pahamnya itu adalah pahamnya Allah sendiri pada diri. Kenalnya itu kenalnya Allah pada diri. Itulah namanya iman. Sembahlah hidupmu. Mana yang dimaksud? Roh ya. Sembahlah hidupmu jika mau sempurna pada dirimu. Itu yang disebut dengan Allah sembah diri. Allah yang mengingat diri. Ingat roh ya, roh yang punya kemampuan. Roh itu yang bergerak, roh itu yang melihat, roh itu yang mendengar. Maka dengarkanlah roh itu beserta dengan Allah, dengan hidup. Lihatkanlah roh itu dengan Allah, dengarkanlah roh itu dengan Allah, dan gerakkanlah roh itu dengan Allah. Kalamkanlah roh itu dengan Allah, merasa bareng dengan Allah. Berarti roh yang berkalam-kalam pada diri, roh yang melihat, mendengar, itulah rahasia hidup. Maka hidup itu adalah hidupnya roh, hidupnya Allah. Karena antara roh dan Allah itu merupakan rahasia diri. Maka dikatakan manusia tempat rahasianya. Itulah rahasia roh, rahasia hidup, rahasia zat. Maka rahasia di atas rahasia, sirullah, rahasianya Allah ya. Maka alam masal, alam ijsan, alam insan ya, alam rahasia, alam masal, alam ijsan, alam insan. Alam rahasia ya, alam roh, alam masal, alam nyawa, alam ijsan, alamnya batin, alam insan, tempatnya badan nyata tajali. Keseluruhannya itu tunggal menjadi satu, ahad dengan sendirinya. Hanya Allah saja yang nampak, hanya Allah saja yang wujud. Maka pandanglah diri pada diri, lihatlah diri pada diri, kalamkanlah diri pada diri. Allah sembah diri, Robbi bi Robbi ya. Puji kodim bagi kodim, Allah menyembah pada dirinya. Allah yang mendengarkan diri pada diri. Segala-galanya tetap kembali kepada Allah. Itulah yang disebut dengan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tidak ada daya dan upayanya jasad zahir ini selain daripada roh saja yang berkuasa berkehendak pada diri. Itulah rahasia hidup. Maka hidup ini adalah hidupnya Allah. Allah yang hidup pada diri. Insya Allah ya, mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami maksud dan tujuan dari perkataan di sini ya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, yang sekiranya menyinggung perasaan ya, saya khususnya atas nama pemilik channel Ilmu Makrifat Rahmat Lombok ini, saya akan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Karena ilmu ini merupakan ilmu rahasia yang sulit untuk bisa dipahami, sulit untuk bisa diyakini, sulit untuk bisa dipercayai. Nah akhirnya bagi yang paham silahkan ikuti, yang tidak paham silahkan terserah ya. Nah itu saja. Maka saya katakan kalau tidak paham jangan ikut di sini. Bukan saya pelit, bukan saya melarang. Karena ilmu ini ilmu rahasia ya. Ilmu yang susah untuk dipahami. Itu maksudnya. Karena kemakrifatan ini susah untuk dimengerti. Makrifat itu artinya mengenal, maka kenallah diri kita sendiri pada diri. Tapi bukan kita yang mampu dan bisa mengenal kepada diri. Tidak lain, semua itu adalah tetap kembali kepada Allah. Maka Allah kenal diri. Allah cinta diri. Allah sayang diri. Begitu, tetap kembali kepada Allah. Jika tiada kembali kepada Allah, itulah yang merupakan kesalahan dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebagai untaian kata yang terakhirnya saya adalah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.